Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam hormat kepada dosen pembimbing Tarbiyatul Manaqib Bapak Fikri Farihin MPDI, dan tak lupa pula kepada teman-teman senasib seperjuangan yang saya cinta sayangi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Uni Sholihatul Fitri dari kelas 1E Prodi PAI Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dzikir manaqib dan beberapa manfaat dari mengamalkan dzikir manaqib tersebut. Karena di penjelasan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang manaqib itu apa, maka sekarang kita harus mengetahui tentang sejarah dzikir manaqib itu sendiri. Nah, sejarah dzikir manaqib Al-Qadiri ini yaitu semenjak Kiai Muzaki berada dalam kandungan, ayah beliau Kiai Haji Ahmad Syah telah mengistiqomahkan amalan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang oleh beliau dibaca setiap setelah melakukan sholat subuh. Dan khusus di setiap malam Jumat, beliau menyembelih ayam untuk zikiran yang sama bersama beberapa para tetangga beliau. Nah, bahkan karena amalannya tersebut, Kiai Haji Ahmad Syah ini pernah didatangi rijalul ghaib, yaitu sinar yang sangat terang dan menyilaukan. Nah, amalan dzikir manaqib yang diamalkan oleh Kiai Muzaki ini berasal dari ayah beliau, yakni Kiai Haji Ahmad Syah, dan paman beliau, yakni Kiai Haji Muhammad Yazid. Nah, di samping itu, intensitas komitmen dan kemantapan beliau mengamalkan dzikir manaqib ini sebagai sarana dakwah beliau, konon juga karena telah mendapatkan restu dan anjuran dari waliullah, yakni Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, yang didapatkan beliau ketika beliau sowan bersama Kiai Dhofir kepada beliau. Nah, sebetulnya Kiai Muzaki bukanlah satu-satunya orang yang mengamalkan dzikir manaqib ini di daerah Indonesia ini. Tetapi, seperti yang banyak orang katakan bahwa beda lubuk, beda kepala, maka beda juga isinya. Seperti biasanya, orang-orang yang mengamalkan dzikir manaqib itu menyebutkan Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Awisni, Awisni, Awisni. Nah, sedangkan ucapan yang seperti ini di dalam dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dipimpin oleh Kiai Muzaki itu tidak pernah digunakan. Karena menurut beliau, Syekh Abdul Qadir dalam konteks tersebut hanyalah sebuah wasilah, bukan sebagai pemegang otoritas untuk mengabulkan doa. Karena pada hakikatnya yang mempunyai wewenang untuk mengabulkan doa hanyalah Allah semata saja. Nah, yang membedakan dzikir manaqib ini dengan dzikir manaqib yang lain yaitu pada ucapan bibarakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir iqdi hajatina. Nah, perbedaan kedua bacaan di atas memang terkesan sederhana, namun mempunyai implikasi yang luar biasa dalam tataran keimanan dan akidah seseorang. Selanjutnya yaitu tentang bentuk dari dzikir manaqib. Menurut pengakuan Kiai Muzaki, beliau tidak pernah mengikuti tarekat manapun, namun beliau hanya mengikuti tarekat Rasulullah, begitu menurut dawuh beliau. Sebagaimana yang diucapkan beliau, la tariqah illa bi tariqatu Muhammad Rasulullah. Tidak ada tariqah kecuali tarikatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tariqah Rasulullah menurut Kiai Muzaki adalah segala sesuatu yang dicontohkan Rasulullah, baik menyangkut akhlak, keyakinan, cara beribadah, maupun menyangkut karakteristik, sifat-sifat, dan prinsip-prinsip hidup yang diterapkan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan mengenai para jamaah yang menghadiri majelis dzikir manaqib di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember ini sangatlah banyak, bahkan ada yang berasal dari luar negeri. Hal ini dikarenakan
karena pembacaan zikir manakib ini memiliki efektivitas dan daya kabul yang sangat tinggi. Menurut Dr. Muhammad Rifai Ihsan, beliau adalah imam besar zikir manakib Indonesia, mengatakan bahwa ada sekitar 31 tempat yang sudah ada koordinator zikir manakib dan sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Sedangkan manfaat zikir manakib di Al-Qadiri ini tidak jauh berbeda dengan manfaat zikir-zikir yang lain, yaitu dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum, yang artinya ingatlah kalian kepadaku maka aku akan mengingat kalian. Al-ayah. Nah, karena ketika seseorang ingat kepada Allah dalam keadaan apapun, maka Allah akan mengingat orang tersebut dalam keadaan yang lebih baik lagi. Dan juga disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya keberuntungan yang akan diperoleh oleh majelis zikir adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Pada intinya, manfaat yang akan diperoleh apabila kita mengikuti majelis zikir di Pondok Pesantren Al-Qadiri yang dipimpin oleh Kiai Muzaki, pertama yaitu seseorang akan tambah dekat kepada Allah. Yang kedua yaitu akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu majelis zikir ini sebagai obat atau penyembuh yang paling efektif dalam menghadapi setiap masalah. Yang keempat yaitu menyelamatkan orang tersebut dari azab Allah. Nah, keutamaan manakib dari pimpinan Kiai Muzaki ini karena beliau bukan hanya meminta sendirian, namun telah dikawal oleh Sultanul Aulia dan para wali-wali yang lain, sehingga dapat mempercepat terkabulnya doa kepada Allah. Sedangkan untuk bacaan zikir manakib sendiri sudah ada di dalam kitab I'anatul Ikhwan yang disusun langsung oleh Kiai Haji Muhammad Muzaki Syah, namun yang mencetaknya bukanlah beliau. Sedangkan cara mengamalkannya yaitu pertama harus diniati dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala bir rasul, tidak boleh niat karena yang lainnya. Yang kedua yaitu saat melakukan permohonan tidak boleh meminta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebab beliau hanya perantara, bukan sebagai otoritas pertama pengabul doa. Yang ketiga yaitu harus berdoa dengan khusyuk, dimulai dengan taubat semua anggota badan dan ditambahkan dengan berdoa untuk keimanan kita, karena iman kita itu sering naik turun. Karena itulah sangat penting bagi kita untuk meminta dikuatkan iman. Yang keempat yaitu sebaiknya dalam keadaan suci pada saat mengamalkan kitab I'anatul Ikhwan ini. Yang dimaksud suci di sini yaitu mempunyai wudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, sedangkan yang nomor 5 yaitu istiqomah. Istiqomah yang dimaksud di sini yaitu kita harus tidak kenal lelah dalam mengamalkan kitab I'anatul Ikhwan ini. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa al-istiqomah khairum min alfi karomah. Karena istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Karena itu dalam mengamalkan kitab I'anatul Ikhwan ini kita harus selalu istiqomah baik dalam hal apapun. Mungkin hanya cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan itu murni dari setan, apabila ada kebenaran itu murni dari Tuhan, karena saya hanyalah korban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.